Allah mengatakan, siapa yang menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia menyebut diriku. Berarti kalau kita pengen Allah bersama kita, rahmatnya Allah, sakinah dari Allah, ampunannya Allah, pertolongan Allah sama kita, enggak pisah dari kita, kita harus jadi ahli zikir. Maka ahli zikir begitu ada yang bleng, ya menghantam dia masalah apapun, nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik, maka dia bisa dengan mudah bersabar. Nabi yang tahu isi hati kita, yang paham isi hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mahal nadharillah, hati itu tempat yang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari hatinya. Bib katanya binniyat tergantung niat. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Berarti amal tergantung bagaimana? Tergantung hatinya. Nawaitunya dia, kita nggak boleh nuduh orang ya. Ini permisalan saja. Allahu Akbar. Biar dilihat sama atasan. Biar saya naik pangkat. Di hadapan Allah yang maha punya segala-galanya. Masih mikir minta dilihat sama makhluk yang gak jelas. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Kurang ajar. Ini hati yang bobrok, yang busuk. Ya na'udzubillah min dzalik. Kenapa Habib ngomongnya kok sampai dengan kalimat yang seperti itu? Biar kita sadar ya bahwasannya hati ini kalau enggak didandani bahayanya luar biasa. Innamal a'mal. Amalnya udah bagus. Sholat, fardu ain, wajib. Tetapi kalau hatinya busuk, capek, ya dapatnya menggugurkan kewajiban. Gak dapat apa-apa. Makanya banyak orang yang kadang, saya ini udah begini kok masih begini ya. Ya jawabannya ya sama lah, mesinmu gak jalan. Ya mesinnya gak jalan. Nah intinya di sini. Karena judulnya ini kan cuman singkat ya. Untuk membuat hati ini hidup, caranya cuman satu. Ya, dengan zikir dalam segala macam arti. Zikir dalam segala macam arti. Zikir dalam segala macam arti itu apa? Ta'allum wa ta'lim, ilmu itu adalah zikir. At-tafakkur, merenung ya, merenung itu juga zikir. Duduk menggerakkan lisan untuk menyebut nama-nama Allah, lafaz-lafaz zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat ataupun para ulama itu juga disebut zikir. Zikir dalam segala arti inilah yang membuat hati menjadi hidup. Karena zikir dalam segala arti membuat hati hidup, makanya kita lihat suatu ketika Nabi Muhammad SAW pagi-pagi lagi keluar dari rumah beliau ya di masjid gitu, kok lihat ada sekelompok sahabat yang duduk-duduk membentuk halaqah, lingkaran-lingkaran. Rasul SAW dengar sahabat ini lagi berzikir. Dengar sahabat lagi berzikir. Maka Rasul nanya SAW, dengar tapi nanya. Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Sahabat jawab, kami duduk-duduk berzikir kepada Allah, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kami, hidayah yang Allah berikan pada kami. Bentuk syukurnya itu dengan berzikir. Maka saat itu Nabi SAW menyumpah para sahabat, Allah ma ajlasakum ila dzak, kama qala SAW, demi Allah kalian duduk hanya ini niatannya? Sahabat jawab, iya betul, hanya ini wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul pun kemudian mengatakan, amma ini sungguhnya aku tadi nanya dengan kalimat sumpah bukan karena gak percaya sama kalian. Ya bukan gak percaya sama kalian. Tetapi sungguhnya Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Kama qala SAW. Senang Rasulullah lihat orang yang duduk berzikir. Allah pun dalam Al-Quran perintahkan Nabi kita Muhammad SAW, wasbir nafsaka.
Jangan kamu tinggalkan orang-orang yang pagi-pagi duduk zikir itu, jangan kamu tinggalkan. Ikutlah duduk bersama mereka, bersabarlah. Nabi Muhammad SAW disuruh ikut duduk bersama orang-orang yang lagi zikir habis sholat subuh. Jangan segera pergi, ikut duduk bersama mereka. Artinya apa? Ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi SAW, para sahabat yang habis subuh itu hobinya zikir, duduk. Nabi kita diperintahkan ikut bersama mereka. Padahal yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan wasbir nafsaka. Biar umat ini ngerti loh. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena zikir ini sangat efisien, sangat cepat, sangat mudah dilakukan dan hasilnya itu luar biasa. Maka jalan zikir lisan, ya zikir lisan ini dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, sampai kapanpun juga untuk menjadi alat agar hati menjadi hidup. Makanya orang yang gak zikir, sampai Rasul mengatakan kamu mayit, bil makna seperti itu. Kalau kamu gak zikir, kamu mayit. Bayangkan, pernah lihat film zombie? Zombie itu yang jadi zombie selalu menyenangkan atau gak menyenangkan? Jalan gak jelas, betul kan ya? Jalan tapi gak jelas. Lah manusia yang gak zikir, hidupnya gitu gak jelas. Allah mengatakan siapa yang menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia menyebut diriku. Berarti kalau kita pengen Allah bersama kita, rahmatnya Allah, sakinah dari Allah, ampunannya Allah, pertolongan Allah sama kita, enggak pisah dari kita harus jadi ahli zikir. Maka ahli zikir begitu ada yang bleng ya menghantam dia masalah apapun, nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik, maka dia bisa dengan mudah bersabar. Nabi Muhammad SAW ya dikasih laporan putranya yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Santai. Ya niteskan air mata tapi santai. Santai. Sabar itu bukan berarti enggak ada luka loh ya. Justru sabar itu karena banyak luka. Bagaimana kamu bisa bersabar? Oh, enggak ada luka kok sabar ya. Ya, sabar itu karena disayat sayat, tapi nyantai-nyantai saja. Sakit, tapi tak mengeluarkan suara. Itu namanya sabar. Nah, kalau enggak ada derita ya namanya bukan sabar. Sabar itu memang menderita dan lain sebagainya. Bagaimana bisa nahan semua derita? Karena ada Allah bersamanya. Bagaimana caranya agar Allah, artinya rahmat, ampunan, pertolongan Allah bersama kita? Caranya kita ingat sama Allah. Bagaimana caranya ingat sama Allah? Ya kondisikan dirimu mengkonsumsi zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Siklus zikir itu akan membuat benteng di dalam hati sehingga hatinya hidup.